Ibadah pembukaan Natal Klasis kepada Raya saat ini berlangsung di dalam nama Allah Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk kembali. Kita telah dipersatukan Tuhan dalam memulai kegiatan Natal Kasih saat ini. Karena itu mari kita kembali bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dalam pujian satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Mari kita berdoa untuk membaca dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat kepada-Mu ya Tuhan kami, di mana pada saat ini kami sebagai umat-umat-Mu dalam persekutuan kami dalam rangka memulai kegiatan perayaan Natal Kasih kepada Raya yang akan berlangsung mulai saat ini sampai tanggal 19. Kami akan mendasari akan kegiatan kami ya Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Perlengkapi kami dengan hikmat dan kemampuan, supaya kami dapat membaca firman-Mu dengan baik, merenungkannya untuk menjadi suluh dan pedoman bagi kami dalam melaksanakan kegiatan perayaan Natal Kasih ini. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bacaan firman Tuhan saya persiapkan dari kitab Lukas. Di Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan sebuah perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibagikannya di dalam kurungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di ladang penjaga orang tentang mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan bertemu dengan firman Tuhan yang kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Untuk memulai kegiatan kita dalam kegiatan perayaan Natal Yesus. Nah, pembacaan kita pada saat ini kita akan merenungkan bahwa renungan bernatal dengan damai dan sukacita. Bernatal dengan damai dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudah 3 tahun berturut-turut kita merayakan Natal Yesus. Ya, lalu adakah yang baru dari perayaan Natal kita di Natal Yesus pada saat ini? Jelas saja saudara-saudara, ada banyak yang baru. Tempatnya, jemaatnya, atau lokasinya, dekorasinya pasti tidak sama dengan yang lalu-lalu. Juga penginapan-penginapan bagi setiap jemaat yang tentu ada yang dekat dengan gereja, ada yang lebih jauh, dan lain-lain yang berbeda di Natal sebelumnya. Nah, saudara-saudara, memang adalah sangat baik dan sangat penting bagi kita untuk merayakan Natal. Mengapa? Karena yang kita sambut adalah Raja di atas segala raja, yaitu Raja Damai. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau ada perbedaan pandangan, baik di antara panitia, di antara peserta perayaan, pastilah Anda tidak ingin merayakan Natal yang terbaik dan istimewa untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa Natal adalah berita dan peristiwa seperti itu. Kita tahu bahwa dalam kesaksian Injil Lukas yang kita baca, yaitu ketika Yesus terlahir ke dunia, ada seorang yang berkuasa yang bernama Kaisar Augustus. Dia adalah pemimpin seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Nah, sebagai seorang yang berkuasa,
dan pula ia memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkannya. Dalam perintah Kaisar Agustus membuat Maria dan Yusuf berjuang keras untuk kembali ke kampung asalnya, yaitu Judea. Saudara yang kasih Tuhan, bukan perjalanan yang mudah dari kota Nazaret menuju ke Bethlehem. Apalagi pada saat itu Maria dalam kondisi hamil turun dan membutuhkan perjuangan yang butuh perjuangan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai keluarga negara yang baik. Dan perjuangan berat ditambah lagi dengan kesulitan untuk mendapatkan penyelamat, sehingga Maria harus melahirkan bayi di tempat yang tidak baik. Padahal kita tahu bersama bahwa bayi yang dilahirkan oleh Maria itu yang disebut sebagai Raja Damai. Yang saya pasal 9. Seorang raja yang mempersatukan Israel yang telah terbelenggu. Seorang raja yang membawa kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah sendiri yang bermusuhan dan persaingan antara Israel kita dan Israel selama. Saudara-saudara, seorang raja yang sangat dinantikan oleh seluruh penduduk Israel maupun Yahudi. Tapi itulah yang terjadi bahwa Maria dan Yusuf tidak terlalu terkenal. Mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Mereka tidak istimewa, sehingga saat melahirkan, ia melahirkan di tempat yang tidak baik. Raja yang tidak mendapat sambutan apapun, dan tidak semeria dengan perayaan-perayaan yang kita lakukan. Mereka dalam keadaan seperti itu melahirkan raja yang menantikan tidak ada sambutan apa-apa bagi raja yang melahirkan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di tengah keramaian orang-orang pada saat itu yang tidak mengetahui, apalagi menyambut akhirnya selalu damai. Berita pertama justru diperkenalkan kepada kaum yang terpinggirkan saat itu, gembala yang sedang menjaga bertanda di mana. Para gembala adalah orang-orang yang terpinggirkan, keramaian pada saat itu. Lalu mereka mendapat kabar sukacita akan kelahiran dan Sang Yesus Raja Damai. Dengan menyampaikan bahwa kaum gembala penerima pertama dari berita Natal mengandung pesan bahwa Yesus Kristus yang lahir menaruh berdiri pada kaum yang terpinggirkan. Dan tentu saja suasana bahagia dari para gembala yang mereka rasakan karena mendapat berita sukacita bahwa Raja Damai telah dilahirkan. Karena itu dikatakan dalam pembacaan kita dalam kasihan kita, mereka bergegas pergi ke Bethlehem. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari renungan firman Tuhan pada saat ini tentu ada beberapa pesan Natal atau pesan firman Tuhan kita selama kita melaksanakan kegiatan perayaan Natal kasih kita di tempat ini. Yang pertama bahwa Natal adalah lahirnya kerajaan yang memberikan pengharapan dan sukacita bagi manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika pada saat ini kita hadir di sini, tentu di dalam sukacita kita yang luar biasa. Oleh karena Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita telah dilahirkan ke dalam dunia. Kita hadir di sini tentu dalam sukacita, dalam kedamaian secara bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Dan kita semua yang hadir saat ini diikuti sukacita dan kedamaian. Yang kedua, bahwa kelahiran Kristus sebagai Juru Selamat dalam menyelamatkan dunia dari berbagai kekacauan dan kemenangan. Nah, sebagai Juru Selamat bukan hanya menyelamatkan jiwa kita kelak, tetapi Dia menyelamatkan kehidupan kita
dari kondisi dan keadaan hidup yang rusak kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, karena itu sebagai penerima berita Natal, kita semua adalah penerima berita Natal di tahun ini. Mari kita jadikan Natal ini sebagai sumber kedamaian dan sukacita kita bersama. Kita hadir di sini untuk merayakan Natal klasik. Kita berharap bahwa selama kegiatan yang kita laksanakan di sini, kita betul-betul dipenuhi sukacita serta dipenuhi dengan rasa damai. Persekutuan kita akan semakin terbangun kuat dan akan semakin berkasa, semakin terbangun. Nah, pesan Tuhan bagi kita sekalian, bahwa mari kita sama seperti Maria dan Yusuf terus berjuang untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Seperti Maria dan Yusuf ketika kita datang di tempat ini, tentu kita berjuang dan dengan kita masing-masing untuk mewujudkan dan sudah kita dalam rencana Allah yang telah dinyatakan melalui kehidupan Yesus. Nah, tentu kita menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Yahuda dan Tuhan kita masing-masing. Dan tentu kita telah sampai di perjalanan kita masing-masing. Saudara-saudara, kami lihat kembali dalam kehidupan Maria dan Yesus dan berjuang untuk mewujudkan rencana Allah. Mereka meminang di tempat yang sesungguhnya tidak main bagi manusia untuk lahirnya. Begitulah tanda kepedulian Allah kepada mereka yang terpinggir, mereka yang terabaikan. Dan itu memanggil kita semua sebagai umat Tuhan untuk terus mewujudkan pelayanan kita, kehadiran kita dalam mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan juga yang kita tahu bersama bahwa ya, kita hadir di sini dalam sukacita Natal. Kita sampai kita sudah mendapatkan peringatan kita. Tidak ada yang tidak sukacita karena jauhnya dari gereja atau ada hal-hal saja yang mungkin kita jumpai. Ada saudara-saudara kita melihat bahwa kita ada di sini untuk rangkaian perasaan sukacita kita atas kelahiran Sang Juru Selamat kita. Maria dan Yusuf dalam mewujudkan rencana Allah, melahirkan Yesus di tempat yang tidak lain. Kita hadir di sini mengundang penginapan kita jauh dari gereja. Dimana kita bersorak kita, sebab kita hadir di sini dengan untuk kita merasakan sukacita Natal. Akan itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita berkegiatan di sini, kiranya kedamaian dan sukacita akan terus terbangun dan kita akan terus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kegiatan perayaan Natal kasih sayang kita laksanakan. Semoga Tuhan terus menolong kita, memberkati kita sehingga kegiatan kita di sini kita boleh alami, kita boleh jalani dan mengalami keseluruhan dalam damai dan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, semoga Roh Kudus menolong kita sehingga depannya menjiwai seluruh kegiatan dalam perayaan Natal ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sekaligus sebelumnya kita beri kesempatan untuk menyerahkan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Kita menurut Tuhan dalam ujian Korintus nomor 59, tapi kita berikan persembahan itu. Ada tabisan dari saya tabisan dari PK dari Shalom.
Ibu sekalian, hari ini kita akan memulai kegiatan perayaan Natal Klasis yang dijadwalkan dari tanggal 15 sampai 19 Desember 2024 yang sedianya diikuti oleh 16 jemaat atau yang terdiri dari 573 kepala keluarga. Dan terima kasih untuk kehadiran kontingen. Sampai saat ini kita percaya teman-teman yang lain sedang menuju ke tempat ini. Karena itu atas nama Badan Pekerja Majelis Klasis pada Raya, penanggung jawab kegiatan perayaan Natal Klasis membuka kegiatan perayaan Natal Klasis kepada Raya tahun ini dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, dengan subtema yang Bapak Ibu sudah baca. Saya selaku Ketua Umum membuka kegiatan ini dan habiskan kegiatan perayaan Natal ini dalam nama Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman keseluruhan, pekerjaan Tuhan dan video berlaku yang telah terima. Dan kita sambil menyelesaikan kesenangan kita pada ini.